Halo, selamat sore Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Saya berterima kasih kembali untuk Bapak Pendeta Rumalak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf, saya bukan ahli dalam parenting, tapi saya mau berbagi info, berbagi trik, berbagi pengetahuan yang saya dapatkan selama saya menjadi orang tua. Terlebih, saya mau landaskan pembicaraan kita sore hari ini dengan firman Tuhan dan juga dengan kutipan-kutipan yang saya ambil dari buku Ellen G. White. Oke, izinkan saya untuk share screen sore hari ini. Apakah suara saya bisa didengar oleh Bapak Ibu? Ya, bisa, Sir. Oke, terima Aman. kasih. Bisa. Ya, terima kasih. Sore ini saya diberikan judul oleh Pendeta Rumalak, peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Kita akan bahas sedikit tentang peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Biasanya orang tua itu santai saja, yang penting anak sudah ke sekolah, ya itu tanggung jawab guru lah. Di rumah kita tidak terlalu memperhatikan peran orang tua dalam mendidik anak. Tapi setelah pandemik ini luar biasa. Orang tua dibuat pusing, banyak sekali video di FB, banyak sekali memes di FB, di Instagram yang mempost bagaimana peran orang tua itu jungkir balik kaki kepala, pusing. Di Manado sendiri ada beberapa rekaman video yang terkenal yang dipost di FB. Contohnya seorang ibu yang hanya mengajarkan Pancasila aja, 5 sila itu, Bapak Ibu, 5 sila. Jungkir balik hampir 2 jam tidak bisa. Sudah marah-marah, sudah maki-maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk anaknya yang baru belajar menghafal 5 pasal itu. Nah, mudah-mudahan dengan materi kita sore hari ini kita bisa menjadi lebih bijaksana, tidak seperti yang lain. Kita menjadi diri kita sendiri. Saya hanya membawa materi ini pendek saja, kemudian saya mau kita share, karena itu yang lebih penting. Kalau teori saja, kadang-kadang itu tidak terlalu diterima karena seperti susah. Tapi kalau kita ada sharing dari Bapak Ibu ingin memberikan pengalaman, hal itu akan semakin baik, karena kita saling membantu, saling memberikan kekuatan dalam mencari mana yang terbaik dalam mendidik anak di rumah. Oke. Yang di paling atas itu adalah kutipan bahasa Inggris. Hanya saya taruh kecil saja supaya bahasa Indonesianya lebih jelas. Kebanyakan dari materi saya sore hari ini saya bawakan berdasarkan kutipan dari Nyonya Ellen G. White. Sebagaimana pernikahan menyatukan dua hati dan hidup dalam cinta, dan sebuah rumah tangga baru diciptakan, perhatian awal para pendirinya, bapak dan ibu maksudnya di sini adalah bahwa anak-anak yang menghiasi rumah tangga baru ini harus dibesarkan dengan baik. Pertanyaan Manoah dahulu kala, bagaimana kita akan mendidik anak itu? Kalau di bahasa Inggris bilang, how shall we order the child? Bahasa Indonesia bilang bagaimana kita akan mendidik anak itu. Pertanyaan ini harus direnungkan oleh orang tua saat ini, saat mereka melihat wajah dari hadiah berharga dan tak berdaya yang dipercayakan untuk perawatan mereka. Jadi jangan lupa bahwa anak-anak yang ada di dalam keluarga kita itu adalah harta yang dipercayakan. Dipercayakan oleh siapa? Oleh Tuhan kepada kita. Dan harusnya pertanyaan yang paling penting yang harus ditanyakan, diingat terus orang tua adalah bagaimana kita mendidik anak itu. Ingatlah bahwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan bahwa sedangkan burung pipit yang kecil saja, sedangkan beruang ada lubangnya, ada sarangnya,
Tuhan tetap memperhatikan mereka. Apalagi kita manusia. Kebanyakan orang tua saat ini terlalu fokus untuk mencari duit. Yang penting kasih makan anak-anak. Yang penting kasih pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Tapi mereka lupa bahwa hal yang penting adalah mereka harus menjadi pendidik utama. Kita akan bahas sebentar nanti. Kiranya pertanyaan ini, bagaimana kita akan mendidik anak kita itu, akan terus menengung di dalam pikiran kita. Rumah adalah sekolah pertama anak-anak kita. Rumah adalah sekolah pertama anak-anak kita. Apakah inti dari komunitas, gereja, dan bangsa? Rumah adalah inti dari semua aktivitas. Ingat itu, Nyonya White katakan rumah adalah inti dari semua aktivitas. Masyarakat terdiri dari keluarga, dan itulah yang dibuat oleh kepala keluarga. Dari hati adalah masalah kehidupan, dan jantung komunitas, gereja, dan bangsa adalah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, keberhasilan gereja, kemakmuran bangsa bergantung pada pengaruh rumah. Banyak sekali tulisan kita baca di internet bahwa it takes a village, perlu satu lingkungan, satu keluarga besar untuk melatih, untuk mendidik anak itu. Dan yang paling penting, pendidikan itu dimulai di rumah. Dari rumah tangga kita bisa melihat anak itu. Dari karakter anak itu kita bisa melihat karakter rumah tangga. Seperti itulah. Karakter negara akan terlihat dari karakter pemimpinnya, karakter masyarakatnya. Dan karakter pemimpin, karakter masyarakat akan terlihat dari karakter rumah di mana dia berasal. Kita semua tahu bahwa kondisi di masyarakat hanyalah cerminan dari kondisi di rumah bangsa itu. Kita juga tahu bahwa perubahan di rumah akan tercermin dalam masyarakat yang berubah. Untuk tujuan ini, buku ini Rumah Tangga Advent telah disiapkan dan sebagai bagian dari perpustakaan Rumah Kristen sekarang dikirim dalam misi penting oleh penerbit dan Nyonya White itu sendiri. Saya mau sarankan kepada Bapak Ibu sendiri sekalian, kalau punya kesempatan, bacalah buku Rumah Tangga Advent. Bacalah buku Mendidik dan Membimbing Anak. Bagus sekali buku itu. Bagus sekali. Saya sendiri pribadi tergerak untuk membaca buku itu. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran penting. Walaupun buku itu sudah ditulis 150 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih sangat relevan. Nasihat-nasihatnya sangat bagus. Kalau boleh Bapak dan Ibu ambil waktu di sela-sela kesibukan kita, baca buku ini. Sekarang kita masuk ke inti dari pembicaraan kita, pentingnya sekolah di rumah tangga. Pendidikan dimulai di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai, kata Nyonya White. Disinilah sekolah yang pertama. Di sini dengan orang tua sebagai guru, ia harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang harus menuntun dia sepanjang umur hidupnya. Pelajaran tentang sikap hormat, penurutan, dan pengendalian diri. Nah, di dalam konteks ini, orang tua yang dimaksud adalah orang tua bapak dan ibu. Ada bagian tertentu Nyonya White memberikan penegasan tentang oma dan opa, tentang om dan tante. Tapi di dalam yang saya bahas sekarang ini adalah khususnya tentang peran orang tua, papa dan mama atau ayah dan bunda. Jadi jangan lupa, pendidikan anak kita harus dimulai dengan diri kita sendiri. Kita sendiri sebagai guru yang pertama, papa dan mama. Janganlah kita memberikan kesempatan kepada orang tua kita, mama atau papa, oma atau opa, eyang, untuk menjadi pendidik yang utama. No, karena anak kita
harusnya dididik oleh kita sendiri. Yes, mereka bisa diberikan kesempatan, tapi jangan lupa, yang memegang kendali adalah kita sendiri, bukan orang tua kita. Jikalau anak tidak dididik dengan benar di sini, di dalam keluarga maksudnya, sebagai pendidikan pertama, setan akan mendidiknya melalui alat-alat yang dipilihnya. Dengan demikian, betapa pentingnya sekolah rumah tangga itu. Di sekolah rumah tangga ini, fondasi diletakkan. Di atas bahu semua orang tua, terdapat tanggung jawab untuk memberikan pendidikan jasmani, mental, dan rohani. Haruslah menjadi tujuan setiap orang tua untuk mengembangkan di dalam diri anaknya satu tabiat yang seimbang dan simetris. Saya melihat banyak di antara orang tua sekarang ini memberikan anak-anak mereka kursus ini, latihan ini, latihan ini. Tapi jangan lupa, boleh saja kita memberikan hal itu, tapi harus ada keseimbangan. Semua hal itu simetris. Jangan lupa, kita berikan mereka pendidikan jasmani, latihan piano, latihan gitar, latihan drum, kemudian olahraga bela diri, atletik, renang, dan sebagainya. Tapi mental, dan rohani itu harus seimbang. Jangan terlalu capek mereka latihan sampai pulang mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan, belajar sekolah Sabat misalkan. Mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk belajar tentang hal kebajikan, tentang mental, menggunakan kata-kata yang sopan, dan sebagainya. Jangan berikan sesuatu kepada anak kecuali hak ini. Orang tua, ingatlah bahwa rumah tanggamu adalah sekolah latihan, di mana anak-anakmu harus disediakan untuk rumah di atas. Latihan bukan saja untuk masuk sekolah formal, sekolah dasar, SD, SMA, tapi untuk masuk ke dalam sekolah atau rumah yang Tuhan sudah sediakan dalam kerajaan surga nanti. Yang harus kita lakukan, pertama, jauhkan kata-kata yang kasar. Minta maaf, saya menggunakan contoh dari keluarga saya, karena itulah contoh yang paling konkret yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ponakan saya satu kali terima rapor, panggil orang tua, menghadap guru wali kelas. Kemudian wali kelas bilang begini, "Ibu, anak ibu ini pintar. Cepat sekali dia menyesuaikan. Cepat sekali dia mengerti pelajaran yang diberikan. Tapi sayang, satu kekurangan dari anak ini," kata guru kelasnya. "Anak ibu ini suka sekali memaki. Anak ibu ini suka sekali berbicara kata-kata kasar. Ibu ini karena malu," saudara saya, langsung marah anaknya di depan wali kelasnya. Karena waktu penerimaan raport itu tidak diadakan di ruangan besar, tetapi di dalam kelas. Kemudian di belakang mereka itu ada anak-anak dan ibu-ibu lain yang sedang mengantri untuk dipanggil namanya dan terima rapor. Karena marahnya ibu ini langsung berteriak kepada anaknya, "Kamu ini, kok bisa kamu sering memaki, mengeluarkan kata-kata yang kasar? Kamu belajar dari mana?" Kemudian ponakan saya ini dengan wajah ketakutan, dia bilang begini, "Saya belajar dari mama." Ibunya ini spontan 2 kali malu. Malu karena sang guru mengatakan anaknya suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Yang kedua, karena pengakuan anaknya bahwa
anaknya belajar dari ibunya. Satu lagi. Keluarga saya. Anaknya suka mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian papa dan mama panggil anak itu, kemudian bicara. Kok bisa kamu ngomong kata-kata kasar itu? Kamu belajar dari mana? Sedangkan mama dan papa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar itu. Anak ini dengan polosnya bilang, saya belajar dari oma dan opa. Oma dan opa sering mengeluarkan kata-kata kasar. Oma marah ke opa, oma bicara kata kasar. Opa marah ke oma, menggunakan kata-kata kasar. Saudara-saudara, di dalam pendidikan anak, hal yang paling penting, salah satu yang harus kita ajarkan adalah jauhkan kata-kata kasar. Kita tidak bisa mengajar anak itu untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar kalau kita sendiri mengeluarkan kata-kata kasar. Refleksi untuk kita, papa dan mama, jangan lupa. Lihat diri kita sendiri. Kalau kita masih mengeluarkan kata kasar, maka kita tidak bisa mengajarkan anak kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Banyak berdoa. This is not an easy thing for us to do. Apalagi kalau kita terbiasa, lingkungan kita terbiasa, kadang-kadang kata-kata menggunakan kata-kata makian, menyebut nama binatang itu kita merasa itu hal yang pantas, bukan sebuah makian. Itu hanya kadang-kadang kita saling bergurau, berkelakar, baku sedu, orang Manado bilang, kita menggunakan kata-kata makian, kata-kata binatang. Tapi jangan lupa, kata-kata seperti itu yang kita anggap biasa akan diadopsi oleh anak-anak kita, dan secara tidak sadar mereka akan menggunakan kata-kata itu ke adik mereka, ke teman sekolah mereka, teman di sekolah sahabat, di gereja, di lingkungan mereka. Dan mereka akan adopsi itu, mereka belajar karena kita menggunakan kata-kata itu. Yang kedua, ajar anak-anakmu untuk menjadi baik hati dan sabar. Nah, ini semua baik hati dan sabar ini mereka belajar dari kita sendiri. Karena Nyonya White katakan sekolah pertama itu adalah rumah tangga. Kalau papa tidak sabar, sedikit-sedikit marah ke mama. Mama tidak sabar, sedikit-sedikit marah ke papa. Kadang-kadang emosi kita menjadi tidak stabil karena pekerjaan sudah menumpuk, karena banyak hal yang harus dilakukan, tidak ada yang membantu di dalam rumah, sudah capek, kita terpancing emosi. Tapi hal yang harus kita belajar adalah kita harus mengontrol emosi kita, menjadi baik hati, menjadi sabar, sebelum kita bisa mengajarkan kesabaran dan kebaikan hati kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa mengajarkan mereka untuk sabar kalau kita tidak sabar. Kita tidak bisa mengajarkan mereka rendah hati, baik hati kalau kita tidak baik hati. Satu kali, mohon maaf, saya mau ceritakan saya punya pengalaman. Satu kali pulang dari kampus, banyak masalah di kampus, mahasiswa, kemudian lapar. Anak saya bikin masalah. Ternyata dia hanya ingin cari perhatian. Tapi karena saya tidak bisa mengontrol emosi, anak saya waktu itu masih umur 5 tahun, saya bilang, duduk, namanya Joshua. Joshua, sit. Papa mau bicara. Dia tidak mau duduk, dia berdiri terus. Saya bilang, Joshua, sit. Dia tidak mau duduk, dia berdiri terus. Joshua, kali ketiga, duduk, papa mau bicara. Dia tidak mau duduk. Saya tidak sabar. Saya pegang dua bahunya dan saya bilang, papa katakan duduk. Saya paksa, saya dorong dia untuk duduk. Sudah tahu, sambil menangis, dia bilang gini, saya duduk, tapi hati saya berdiri.
Lihat, dia bilang, saya paksa dia duduk, saya tekan dia, saya dorong ke bawah. Dia bilang, karena dia tidak kuat, masih 5 tahun, dia bilang, saya duduk, tapi hati saya berdiri. Kalau kita tidak sabar, maka anak kita juga tidak akan jadi sabar. Mereka belajar dari kita. Berikut. Ajar mereka untuk memikirkan kepentingan orang lain. Biasa dalam kehidupan kita, kalau anak pertama, sering kita salah didik. Sering kita manjakan anak itu. Anak yang kedua datang, kita sering bilang, kakak kan sudah besar, kakak yang tua, tolong mengerti adik, tolong ikuti saja keinginannya. Be very careful. Kita tidak mengajarkan mereka mengikuti kepentingan orang lain, tapi kita mengajarkan anak-anak kita itu menjadi egois. Menjadi egois. Orang tua, papa dan mama harus kerjasama, satu hati untuk mengajar anak-anak. Ajarkan, walaupun itu kita mau, anak-anak kita mau, tapi mesti sabar. Ikuti kepentingan, kita harus bertoleransi, pikirkan kepentingan orang lain, jangan sampai semuanya itu untuk kepentingan kita sendiri. Dengan demikian, engkau sedang menyediakan mereka untuk pelayanan yang lebih tinggi dalam perkara-perkara keagamaan. Ini yang Nyonya White katakan. Kalau kita bisa mengajarkan 3 hal ini, jauhkan kata-kata kasar, ajar anak-anak menjadi baik hati dan sabar, kemudian pikirkan orang lain, maka mereka akan disiapkan dalam pelayanan keagamaan. Mereka akan menjadi anak-anak yang religius, anak-anak yang memikirkan orang lain. Oke. Jangan lupa, Nyonya White sudah katakan, pendidikan di rumah tangga sebagai pendidikan pertama itu bukan satu soal remeh. Janganlah pendidikan rumah tangga dianggap sebagai soal yang remeh. Ini menempatkan tempat yang utama dalam segala pendidikan yang benar. Para ibu dan bapak telah mempercayakan kepada diri mereka sendiri tugas untuk memberikan pikiran, untuk membentuk pikiran anak-anak mereka. Oke, you go. Excuse me, boy, Papa ada kelas. Papa ada kelas. Excuse me. Oke. Anak saya yang bungsu, umur 5 tahun setengah. I'm sorry. Oke. Para ibu dan bapak telah mempercayakan kepada diri mereka sendiri tugas untuk membentuk pikiran anak-anak mereka. Dan jangan lupa, membentuk pikiran anak-anak itu selamanya berasal dari papa dan mama. Kalau tidak sabar papa dan mama, maka anak-anak akan menjadi tidak sabar. Kalau kita menggunakan kata-kata keras, kata-kata yang kotor, kata-kata membuli, anak-anak akan mengikuti tindakan kita. Dua pertemuan yang lalu kita sudah ikuti bagaimana kita harus bijaksana menggunakan kata-kata. Oke. Pendidikan di rumah mendahului dan merupakan persiapan untuk sekolah biasa. Jadi jangan lupa. Banyak kali orang tua berpikir bahwa, it's okay lah. Nanti anak-anak masuk sekolah baru mereka belajar disiplin. Nanti anak-anak masuk sekolah baru mereka akan diajarkan bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, bagaimana belajar ilmu pengetahuan, matematika, dan sebagainya. Semuanya akan dipelajari di sekolah. Jadi orang tua, sudahlah, yang penting orang tua kasih makan yang cukup kepada anak-anak, apa yang mereka perlukan,
Mereka ingin entertainment, kasih mereka tontonan yang menarik, sudah. Mereka ingin baju, mereka ingin sepeda, itu saja. Itu yang orang tua persiapkan. No, orang tua harus mempersiapkan pendidikan di rumah sebagai persiapan untuk pendidikan di sekolah formal. Pekerjaan orang tua mendahului pekerjaan guru. Mereka mempunyai sekolah rumah tangga, kelas pertama. Jikalau mereka berusaha dengan seksama dan dengan disertai doa untuk mengetahui dan melakukan tugas mereka, maka mereka akan mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki kelas 2, untuk menerima petunjuk-petunjuk dari guru. Jangan lupa, dalam mendidik anak, doa itu harus diucapkan setiap hari. Usaha kita harus disertai dengan doa. Karena di zaman sekarang ini, kita sudah baca sebelumnya, setan dengan begitu banyak tipu muslihat, begitu banyak peralatan yang ditawarkan, bisa mengganti peran orang tua dalam mendidik anak di sekolah. Dan ini sangat berbahaya. Jangan lupa bahwa sebelum anak-anak masuk sekolah formal, sekolah rumah tangga itu harus dipersiapkan dengan baik. Dan papa dan mama harus menjadi guru utama, bukan guru pembantu. Dan oma dan opa harus menjadi guru pertama. Bukan. Papa dan mama harus menjadi guru pertama. Pendidikan di rumah ini akan membentuk tabiat. Rumah tangga dapat menjadi sebuah sekolah di mana tabiat anak-anak benar-benar dibentuk menurut pola sebuah istana. Istana dalam kerajaan surga maksudnya ya. Jangan lupa. Kerjasama dengan Allah perlu. Doa seperti doa Yesus harus diucapkan oleh para bapa dan ibu bagi anak-anak mereka. Allah tidak dapat menjaga anak-anak dari kejahatan jikalau orang tua tidak bekerja sama dengan dia. Dengan penuh keberanian dan kesukaan, orang tua harus melakukan tugas mereka dan terus melaksanakannya dengan usaha yang tidak mengenal lelah. This is very important. Kadang-kadang kita hanya sampai di doa saja. Doa kita kepada anak kita itu bagus sekali. Doa kita meminta pertolongan Tuhan itu bagus sekali. Tapi kita hanya sedikit usaha saja. Sedikit usaha saja. Nyonya White mengatakan kita harus dengan penuh keberanian dan suka hati untuk melakukan tugas kita. Dan terus melaksanakan tugas itu. Kadang-kadang kalau kita pulang rumah, kemudian capek dengan pekerjaan di kantor, anak datang, oh papa, oh sabar dulu, papa capek. Kadang-kadang mereka ingin mencari perhatian. Papa, tunggu dulu, papa capek. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tidak memberikan perhatian yang banyak kepada mereka. Kadang-kadang kita pulang langsung tidur. Banyak kali kita pulang malam. Papa dan mama sibuk kerja. Oke, mencari berkat untuk diberikan kepada anak-anak kita itu bukan salah. Tapi jangan lupa anak-anak harus diberikan pendidikan. Anak-anak harus diberikan perhatian. Dan itu harus diberikan terus-menerus. Dengan usaha yang tidak mengenal lelah. Di zaman sekarang ini sulit sekali untuk melakukan ini. Pendapatan kita berkurang karena COVID-19. Usaha kita terganggu karena COVID-19. Sebagai guru, pekerjaan kita bertambah 2 kali lipat lebih berat karena kita harus mengajar online, kita harus memberikan ujian online, kita tidak tahu apakah mereka ini jujur atau tidak dalam mengerjakan tugas, dan hal-hal itu membuat kita semakin stres. Kadang-kadang anak-anak kita itu kita lalai.
Kadang-kadang mereka hanya perlu dibelai 1-2 menit saja, kita lalai. Ingat, Tuhan katakan kalau kita meminta dengan doa dan melakukan dengan tidak mengenal lelah, kita akan dimampukan. Jikalau mereka mau, sambungan dari yang tadi, jikalau mereka mau melakukan pekerjaan mereka dengan iman, sambil bekerja sama dengan Allah melalui doa yang tekun dan usaha yang sungguh-sungguh, maka mereka akan berhasil dalam membawa anak-anak mereka kepada juru selamat. Jangan lupa, saudaraku, harus sungguh-sungguh, harus imani doa kita yang kita buat. Tuhan menjaga anak kita, memberikan hikmat pengetahuan, memberikan kemampuan. Harus kita imani doa itu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Usaha kita juga harus kita lakukan bersungguh-sungguh. Jangan lengah untuk mewujudkan doa yang sudah kita ucapkan itu. Satu hal penting, persatuan di antara orang tua perlu. Suami dan istri harus bersatu dan dengan erat sekali di dalam pekerjaan mereka di sekolah rumah tangga. Mereka harus lemah lembut dan berhati-hati di dalam kata-kata mereka, agar jangan mereka membuka penggodaan yang dengannya setan akan masuk untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Setelah COVID, kita merasakan betapa susahnya hidup ini. Betapa susahnya mengajarkan anak-anak kita ini untuk belajar. Betapa susahnya kita mengajarkan anak-anak kita ini untuk stop dulu bermain gadget. Salah satu hal negatif yang dibawa COVID ini adalah anak-anak kita jadi pandai untuk bisa buka aplikasi, untuk bisa download games, untuk bisa memiliki akses ke dunia internet yang tidak ada batasnya. Di satu sisi hal itu baik, karena mereka adalah anak-anak informasi, anak-anak zaman sekarang yang bisa menggunakan teknologi. Di satu sisi hal itu akan membawa dampak yang negatif, dan orang tua harus bekerja sama. Kadang-kadang anak-anak kecil, saya lihat anak-anak kecil 2-3 tahun sudah pandai pakai HP. Dan tidak dijaga, tidak dimonitor, diawasi orang tua. Yang penting mereka nonton YouTube, oke. Tapi jangan lupa, tidak semua di YouTube itu adalah hal-hal yang pantas untuk anak-anak. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak pantas. Kata-kata kotor, gambar-gambar yang belum pantas mereka lihat, gambar-gambar kekerasan, gambar-gambar pembunuhan, bullying, dan sebagainya. Walaupun mereka belum tahu apa itu, tapi mereka sudah rekam. Be very careful. Orang tua, papa dan mama harus bekerja sama. Saya pernah dengar satu kali saya lewat, kemudian papanya bilang begini ke mama, Ma, ganti itu channel. Mamanya bilang gini, biar Jo, biarin aja, yang penting anak itu senang. This is wrong. Bukan berarti yang penting anak itu senang kemudian kita ikuti dia punya kemauan. Be very careful. Dalam hal apa saja, dalam hal lebih luas, dalam mendidik anak, dalam hal disiplin, papa dan mama juga harus kerjasama. Kadang-kadang anak-anak itu tumbuh dalam dualisme. Jangan lupa kalau kita belajar psikologi anak-anak itu sangat manipulatif. Sangat manipulatif. Mereka tahu yang mana orang tua, yang mana kakak, yang mana oma, yang mana atau opa siapa yang mereka bisa gunakan untuk mensukseskan keinginan mereka. Hal yang paling gampang untuk melihat ini adalah kalau sebagai orang tua bilang, kalau anak suka kemudian kita bilang no, tidak.
Lihat saja, kalau anak itu menangis kemudian dia lari ke orang itu karena dia tahu orang itu suka sekali mengikuti keinginan, memanjakan keinginan. Kalau dia lari ke oma, oh berarti oma yang selalu manjakan keinginannya. Jangan lupa orang tua, papa dan mama harus kerjasama. Kalau oma dengan opa ingin datang dan tinggal dengan kita, jangan lupa bahwa mereka juga harus ikuti peraturan kita. Karena ini adalah rumah kita. Ini adalah rumah tangga kita. Papa dan mama wakil presiden dan presiden. Siapa saja yang datang harus ikut. Bukan ketika oma datang langsung ikut peraturan oma. No. Orang tua, mama dan papa harus bersatu. Kemudian semua yang tinggal di dalam rumah tangga juga itu harus bersatu, ikut peraturan yang ada. Ini yang harus dilakukan orang tua. Apa yang dimaksudkan orang tua harus bersatu? Mereka harus manis budi dan sopan terhadap satu sama lain, sambil bertindak sedemikian rupa sehingga mereka dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Mama dan papa harus menggunakan bahasa yang baik, harus bertindak sopan, harus menghargai satu sama yang lain. Kita tidak perlu mengajarkan kepada anak-anak kita dengan kata-kata. Mereka lihat tindakan kita saja, mereka akan mengikuti. Istri saya, setiap kali keluar rumah, dia selalu bilang kepada anak-anak kami, "Adik, mama mau kerja dulu ya." "Oh iya mama, sini, mama kiss dulu, mama cium dulu." Anak saya langsung datang dan dicium mamanya. Anak saya juga ini, ketika dia mau main keluar rumah, dia bilang, "Mama, Ji mau main di luar dulu ya. Come mama, Ji mau kiss mama." Tidak perlu diajarkan, tindakan kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak sopan kepada pasangan kita, maka anak-anak kita juga akan tidak sopan kepada temannya dan yang lainnya. Yang satu harus menolong yang lainnya untuk membawakan ke dalam rumah tangga satu suasana yang menyenangkan dan baik. Dalam hal mendisiplin anak, jangan lupa, kalau sudah dikatakan tidak, maka kalau papa sudah bilang tidak, mama sudah harus mendukung papa. Tidak. Kalau mama tidak mampu untuk mengatakan tidak, sebaiknya mama keluar dulu dari rumah. Biarkan papa yang memberikan disiplin kepada anak. Kadang-kadang anak-anak kita setelah mama bilang tidak, lari ke papa. "Pa, mama bilang begini." "Oh iya, oke, silakan." Tidak bisa. Mama dan papa harus bekerja sama. Mama dan papa harus menolong satu sama lain untuk menjalankan misi, bukan untuk memecahkan misi. Hal ketiga, mereka tidak boleh berselisih di hadapan anak-anak mereka. Saudara-saudara, tulisan ini sudah ditulis Nyonya White 150 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang ini sangat relevan. Banyak sekali penulis-penulis sekuler yang memberikan kata-kata seperti ini. Dalam ceramah-ceramah, dalam seminar-seminar parenting, mereka katakan tidak boleh mama dan papa itu berselisih. Tapi hal ini sudah jauh sebelumnya dikatakan oleh Nyonya White. Sebagai orang Kristen harusnya kita bersyukur karena ketika kita membaca ini, kita tahu, kita diingatkan kembali. Martabat Kristen harus dijunjung tinggi. Janganlah berselisih di hadapan anak-anak. Kalau ada hal yang penting, yang memancing emosi, sabar, tahan, tunggu sampai istri masuk di kamar atau suami masuk di kamar, kemudian dibicarakan. Dan jangan lupa, martabat Kristen harus dijunjung tinggi. Dalam segala hal, sebagai orang Kristen, sebagai guru di dalam rumah tangga, kita harus menjunjung martabat Kristen. Oke. Berikut.
adalah kesempatan bagi para orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke pintu gerbang kota Allah sambil berkata, "Aku telah berusaha mendidik anak-anakku untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya dan memuliakannya. Kepada mereka ini pintu gerbang akan dibukakan, dan para orang tua serta anak-anak akan masuk ke dalamnya." Senang sekali. Merupakan kerinduan kita semua. Kalau ketika Tuhan datang di pintu gerbang itu, kita bisa mengatakan kata-kata ini. Aku telah berusaha mendidik anak-anakku untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan? Kembali lagi. Orang tua harus duluan mengasihi Tuhan. Dan anak-anak akan mengikuti. Orang tua harus duluan untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang tua harus duluan untuk memuliakan Tuhan. Setelah itu akan diikuti anak-anak. Dan hal ini kita tidak bisa berikan kepada sekolah. Pokoknya masalah agama, moral, guru di sekolah. No, orang tua. Bukan berarti bahwa setelah anak-anak itu masuk ke sekolah formal, 7 tahun masuk SD dan sebagainya, kemudian kita mundur. Sepanjang kita berada di dunia ini, kita tetap mendidik anak-anak kita. Ini bukanlah satu pekerjaan yang kurang penting, satu pekerjaan yang menuntut pemikiran dan doa yang sungguh-sungguh, sebagaimana juga usaha yang sabar dan tekun. Minta maaf, bukan sabar. Sebuah dasar yang benar harus diletakkan. Sebuah kerangka yang kuat dan teguh harus didirikan. Dan kemudian, hari demi hari pekerjaan membangun, menghaluskan, menyempurnakan harus berlangsung terus. Itu yang saya katakan tadi. Setelah kita berusaha melakukan yang terbaik, ketika anak sudah pindah di sekolah dasar, bukan berarti kita stop, bukan berarti kita mundur. Harus dilakukan hari demi hari. Dan jangan lupa, kita ini dilahirkan dengan tipe, dengan emosi, dengan kepribadian yang berbeda-beda. Pada saat kita menghaluskan, pada saat kita membangun, menyempurnakan, dengan kekurangan kita berusaha, maka kita pun akan dimampukan Tuhan. Tuhan sudah janji, sudah dikatakan tadi. Dia akan membantu kalau kita penuh usaha, tanpa rasa lelah, terus-menerus bekerja sama dengan Tuhan, meminta dalam doa. Sayang sekali ya, kutipan Nyonya White dalam manuskrip 31, tetapi tidak semua bisa masuk. Beberapa akan tertinggal di luar bersama dengan anak-anak mereka yang tabiatnya tidak bisa diubahkan oleh penyerahan kepada kehendak Allah. Sebuah tangan diangkat ke atas dan kata-kata diucapkan, "Engkau telah mengabaikan tugas-tugas rumah tangga. Engkau telah gagal untuk melaksanakan tugas yang akan melayakkan jiwa bagi satu rumah tangga di dalam surga. Engkau tidak bisa masuk ke dalam. Gerbang itu ditutup kepada anak-anak oleh karena mereka tidak belajar melakukan kehendak Allah. Dan kepada orang tua oleh karena mereka telah melalaikan tanggung jawab yang ada di atas bahu mereka." Peringatan bagi kita. Kalau misalkan Tuhan datang, kemudian orang benar diangkat ke surga, anak-anak kita tidak diangkat, tidak selamat. Karena kita lalai. Mudah-mudahan hal ini tidak ada dalam kita semua yang hadir sore hari ini. Ayat Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi jangan lupa, walaupun kita belajar sore hari ini, pendidikan itu dimulai di rumah, tapi rumah tangga yang dimaksud itu bukan cuma di dalam rumah kita. Di mana saja.
Kita di rumah, kita duduk, kita tidur, di dalam perjalanan, di mana saja, pendidikan itu harus terus berlangsung. Mengajarkan hal-hal yang baik, kesopanan, mengajarkan kemandirian, mengajarkan menggunakan kata-kata yang baik, menghormati satu sama yang lain itu harus dilakukan. Disiplin itu harus terjadi di mana saja. Oke, saya rasa sudah selesai. Pendeta Glenn, kalau ada diskusi atau pertanyaan, sharing, silahkan. Saya mau stop share dulu. Ya. Oke. Puji Tuhan, terima kasih kepada Sir Billy Sakul yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada sore hari ini dengan membawakan satu materi yang sangat berharga untuk kita semua para orang tua yang hadir pada saat ini. Dan untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan Tuhan akan memberkati. Saat ini kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara, para orang tua kalau ada pertanyaan sehubungan dengan materi ataupun respons sehubungan dengan materi pada sore hari ini, kami berikan kesempatan. Kita masih ada beberapa menit sebelum kita tutup. Persilakan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan segera tutup. Nanti sebelum doa tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada sore hari ini. Selamat Terima kasih sangat. sore. Oke. Ya, terima kasih untuk respons-responsnya. Saya juga akan membaca beberapa respons yang ada di chat. Hal ini tidak mudah untuk mendidik anak. Apalagi zaman sekarang orang tua sibuk kerja, susah untuk mencari balansnya. Terima kasih nasihatnya, Pak Billy. Dangke banyak, Sir, puji Tuhan, dari Pendeta Silas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung untuk mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada sore hari ini, dan langsung dilanjutkan dengan doa tutup. Oke. Terima kasih, saya apresiasi sekali, betul sekali Pak Terry Hendrik bahwa hal ini untuk dilakukan sangat susah. Betul, sangat susah, apalagi mendidik anak di zaman COVID-19 ini. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang sudah dikatakan oleh hamba Tuhan Nyonya White itu, kalau kita ikuti pasti bisa. Pasti bisa. Nyonya White sudah katakan bahwa kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, meminta Tuhan bekerja sama, papa dan mama bekerja sama, pasti bisa. Yang penting adalah kita memiliki niat untuk melakukannya. Karena kalau kita tidak bisa melakukan dengan niat, maka tidak bisa akan jadi. Saya mau kasih satu pengalaman terakhir ya. Saya punya pengalaman terakhir. Saya punya teman sekolah. Ini pengalaman nyata. Saya punya teman sekolah. Papa dan mamanya sibuk kerja. Anak ini tidak diperhatikan. Akhirnya dia menjadi anak yang tidak disiplin. Kita bilang anak yang nakal. Tapi apapun yang dia minta, uang atau benda, pasti diberikan orang tuanya. Karena orang tua bilang begini, kompensasi. Kasihan anak ini saya tidak bisa perhatikan, jadi keinginannya saya ikuti. Saudara-saudara, anak ini menjadi anak pemabuk. Dan mabuknya tidak bisa dikontrol lagi. Setelah dia kenal ekstasi, obat-obatan, dia beralih ke obat-obatan. Satu ketika, hari Kamis, teman saya ini, dia masuk di kamarnya, dia tinggal dengan omanya. Dia pulang ke Indonesia karena dia melakukan kesalahan, dia melakukan kejahatan di Amerika. Dia tinggal dengan omanya. Dia tutup pintu kamarnya, kemudian dia
ambil lemari bajunya, dia dorong untuk mengganjal pintu. Baju-baju di dalam lemari itu dia keluarkan. Dia siram bensin. Kemudian dia siram bensin dirinya sendiri. Kemudian dia bakar dirinya sambil ketawa. Ketika omanya mencium bau asap, dia tahu dari kamar cucunya, dia gedor-gedor pintu itu, buka pintu sambil menyebutkan nama cucunya. Tidak bisa dibuka, oma itu keluar rumah, pergi ke jendela, kemudian teriak-teriak ke cucunya. Jangan begitu, buka pintunya, buka pintunya. Teman saya ini hanya ketawa di bawah pengaruh obat-obatan. Kemudian dia bilang, dah oma, sampai ketemu di surga oma. Sampai terbakar habis. Semoga hal ini tidak akan jadi di dalam kita semua. Walaupun Pak Henry bilang susah sekali dilakukan, tapi kalau dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama bisa membantu kita, menyiapkan kita, diri kita, mengkoreksi diri kita yang sebelumnya kita sudah salah, menjadi pribadi yang benar, dan kita bisa membawa anak-anak kita ke dalam kerajaan surga. Jangan lupa closing statement saya, anak-anak adalah titipan Tuhan. Dan yang akan ditanyakan Tuhan ketika kita berada di sana adalah, di mana anak-anak yang saya titipkan. Semoga kita bisa mengatakan, inilah anak-anak yang Tuhan titipkan, saya sudah berusaha untuk mendidik mereka sesuai dengan jalan yang sudah Engkau perintahkan bagi saya. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, pada sore hari ini kami berterima kasih untuk kesempatan bisa mengikuti seminar tentang pendidikan anak di dalam rumah tangga. Sebagian dari kita merasa bahwa hal ini adalah hal yang baru, tapi sebagian sudah pernah mendengarkan kutipan-kutipan ini ya Tuhan. Kiranya kami semua yang sudah mendengarkan akan seminar ini bisa diperbaharui semangat kami, iman kami, dan kami bisa bekerja sama suami dan istri, dan memanggil Engkau bekerja bersama-sama dengan kami dalam rumah tangga kami untuk mendidik anak-anak kami. Tuhan, di masa yang sulit seperti sekarang ini, terlebih di masa kemajuan teknologi yang tidak bisa kami hindari, ada banyak sekali tantangan, banyak sekali alat yang setan tawarkan untuk merusakkan pendidikan yang sudah kami bangun. Tapi saat ini Tuhan, hamba-Mu meminta kiranya Engkau mau datang bersama-sama dengan kami semua untuk menjadikan Engkau sebagai guru agung dan bersama-sama mendidik anak-anak kita dalam pendidikan yang benar. Terima kasih kesempatan yang berharga ini. Berkati Pendeta Glenn Rumala dan Eden Way yang sudah menginisiasi akan program ini. Berkati semua orang tua yang mendengarkan dan menghadiri acara ini dan anak-anak mereka. Dengarkan keluhan dan permohonan mereka sesuai dengan keinginan mereka untuk mendidik anak-anak mereka, Tuhan. Terima kasih Engkau bersedia mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.